Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai pertemuan 12. Tidak terasa sebentar lagi kita UAS dan akan beranjak ke semester selanjutnya. Pertemuan ke-12 membahas tentang tahapan perancangan berorientasi objek. Jadi ini membahas tentang membuat program. Nanti latihannya kalian akan membuat program. Pokok bahasanya ada 4. Lalu identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Jadi sebelum membuat program, kalian harus menentukan kelasnya dulu, atributnya dulu, responnya dulu, dan operasinya. Ditentukan semua baru kalian dapat membuat program. Contohnya ini program untuk menghitung gaji karyawan. Isinya ada nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja. Lalu divalidasi. Lalu validasi ini adalah, jadi kalau tadi atributnya itu nomor karyawan, tingkat upah, jumlah jam kerja, itu atributnya. Lalu validasi ini adalah jika ini jadi begitu, jika 60 jam seminggu maksimum 250 per jam, jika apa jadi begitu, itu namanya validasi. Jadi ada if, ada then. Lalu yang selanjutnya hitung upah mingguan. Hitung upah mingguan ini adalah operasinya. Operasinya adalah upah mingguan dan lembur. Jadi ada upah, ada lembur. Nah ini dia validasi. Validasinya itu di set. Set itu kalian meletakkan nilai, memberikan nilai. Itu validasi. Lalu responsibility ada laporan juga. Jadi responsibility ini tahapannya ya. Setelah divalidasi lalu dilaporkan. Get valid input. Get ini adalah mendapatkan nilai yang tadi sudah diset. Karena laporan ini hanya mencetak-cetak, hanya mengambil nilai saja, tidak memasukkan nilai. Lalu hitung upah otomatis diset karena upah tiap karyawan itu berbeda, jadi harus dimasukkan nilainya. Lalu cetak slip gaji. Cetak slip gaji ini di print, cetak itu pasti print, dan baca file. Baca file itu tinggal di running aja nanti terbaca filenya. Nah ini ada payslip dan payroll ya. Hubungan antar objek dan kelas. Jadi si payroll ini banyak punya payslip. Jadi penggajian ini akan mencetak banyak slip penggajian. Perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian setelah diciptakan. Iya, jadi payslip ini hanya mengirimkan atau menginput nilai-nilainya. Akhir program selalu diakhiri dengan N. Dan ini nama operasi-operasinya seperti yang tadi ya. Ada M number, ada weekly pay, jadi ada pembayaran mingguan, ada valid input. Ini nama operasi-operasinya. Lalu di set itu tadi divalidasi ya, ada set M, set pay. Set ini validasinya, M number ini pemberian nilai awal, lalu set pay rate ini if max pay tidak boleh melebihi 250.000 dan sebagainya. Lalu set hours work ini adalah untuk meletakkan nilai berapa jam karyawan bekerja. Di sini isinya. Jika max hour berarti jam kerja tidak boleh melebihi 60. Lalu set pay, setelah tadi di setting jam kerjanya, lalu kita hitung gajinya. Di sini penghitungan gajinya, validasi penghitungan gaji. Perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur, masih lanjutan ya. Lalu ini konstruktor, payslip, konstruktor seperti yang kita ketahui kemarin, konstruktor itu biasanya sama dengan nama kelas atau nama objek. Payslip, jadi ini sudah di set semua, nilai awalnya berapa semua. Lalu ini ada parameter, di dalam tanda kurung ini ada parameternya. Lalu ini hanya memanggil kelas-kelas, semuanya dipanggil payslip. Get valid input. Get valid input ini untuk cetak laporan tadi ya, print, makanya dia ada print. Print semuanya tinggal dipanggil aja atributnya. Atribut atau bisa juga memanggil kelasnya. Setelah semua tadi dirancang, lalu mengembangkan tes atau menjalankan algoritma.
Setelah sudah dirancang atribut kelas, lalu ngoding, lalu dites atau di running. Kalau misalkan ada yang error, kalian perbaiki. Lalu interface-nya juga harus sama. Nah, ini dia payroll. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas, dan driver constructor akan membuka file. Berarti data absen ini adalah atribut utamanya ya, karena penggajian itu dihitung dari absen. Jadi dari absen nanti dapat diketahui jam untuk bekerjanya. Timesheet ini adalah nama filenya, timesheet.dat. Jadi maksudnya timesheet ini adalah dia membaca data absen yang berbentuk .dat. Seperti misalkan Excel berbentuk XLS, kalau ini filenya berbentuk .dat. Yang selanjutnya ini di input absennya, lalu karyawannya, number ini adalah kayak NIP, lalu jamnya, dan dihitung gajinya. Prosesnya dibaca buat payslip dan cetak. Baca buat cetak, selalu seperti itu. Baca ini adalah bisa di input juga. Outputnya pasti cetak, dan nanti ada pesan kesalahan kalau dia salah menginput. Ini algoritmanya do while, driver class payslip. Kalau tadi kan payroll ya, semua algoritma payroll. Payslip ini adalah objek dari kelas payroll. Jadi do while ini nanti berkali-kali akan di running karena karyawannya banyak, nggak cuma satu, jadi memakai do while. Timesheet file ini tadi nama absennya, lalu payslipnya banyak, karyawannya banyak, makanya one to many. Dan di bawah ini nama operasinya, di atas ini nama atributnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.